Rasanya untuk menyerah dalam sebuah keadaan mungkin bukanlah hal yang pertama kali kita rasakan. Banyak masalah dan banyak persoalan yang membuat kita seakan-akan ingin mengibarkan bendera putih. Namun, seberapa sering pun kita ingin mengibarkan bendera berwarna putih itu, sesering itu jugalah kita tetap mencoba bertahan dan coba untuk terus melangkah meskipun langkah kaki kita sudah mulai gemetar. Kita tahu bahwa energi kita sudah semakin terkuras. Namun, meskipun kita tahu bahwa energi kita sudah hampir habis, kita masih mencoba untuk terus berusaha mencapai titik touchdown yang ada di depan kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kita masih bisa bertahan dalam situasi yang sering kali mencekam itu? Apa yang bisa membuat kita bertahan dan coba terus melangkah? Rasul Paulus dalam kerinduannya dan dalam sukacitanya atas jemaat Filipi berkata demikian, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Rasul Paulus begitu rindu jemaat Filipi terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Tapi Paulus tidaklah membanggakan pelayanannya karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang berinisiatif. Tuhanlah yang memulai pekerjaan penginjilan dan segala pekerjaan baik di dalam jemaat Filipi dan bahkan di dalam semua orang melalui pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Paulus adalah orang yang sangat militan dalam pelayanannya setelah dia dipilih dan dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menjadi pelayannya. Bahkan kita juga tahu bahwa Rasul Paulus begitu banyak mengalami penderitaan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28, Paulus berkata, "Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat." Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Kita pun mengetahui bahwa banyak surat dari Rasul Paulus bahkan ditulisnya ketika masih berada di dalam penjara. Dia sangat mengimani bahwa apapun penderitaan yang dia alami, pekerjaan tangan Tuhan atasnya tidak akan pernah bisa dihentikan siapapun, kecuali Tuhan yang menghentikan sendiri pekerjaan itu. Dari bagian ini, Rasul Paulus ingin menyatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan sudah memilih seseorang dan telah memulai pekerjaan tangannya melalui orang tersebut, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan yang memulai, maka Tuhan jugalah yang akan memelihara pekerjaan itu, dan sampai pada Tuhanlah yang akan mengakhiri semua pekerjaan itu seturut dengan kehendaknya. Tapi, kalau kita melihat semua penderitaan atau masalah yang saat ini sedang kita alami, maka semua itu belumlah seberapa dibandingkan dengan apa yang Paulus alami. Walaupun di lain sisi, kita dapat mengatakan bahwa zaman kan sudah berbeda, dan pasti masalah yang datang juga berbeda.
Tentu hal ini juga tidak salah, karena masalah ataupun penderitaan dapat muncul dari mana saja, baik dalam pekerjaan, keluarga kita, lingkungan sekitar, dan masih banyak hal lain lagi. Namun ada satu yang tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, yaitu Tuhan kita dan kasih-Nya kepada kita. Kita manusia bisa saja berubah menjadi orang yang tidak setia, di balik semua yang kita alami. Kita marah, kita kesal, dan kita bertanya, kenapa masalah yang kita alami terlalu berat? Kita kecewa dengan Tuhan, karena sepertinya Tuhan tidak melepaskan kita dari semua masalah itu. Dan akhirnya kita lambat laun tidak lagi datang kepadanya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita bukanlah orang yang benar-benar mengenal Tuhan dengan baik. Kita datang kepada Tuhan hanya karena kita sedang butuh pertolongan dan kita berharap bahwa Tuhan harus segera melepaskan semua masalah kita. Kita lupa atau bisa jadi kita tidak tahu bahwa relasi dengan Tuhan bukanlah sekedar doa yang didengar dan doa yang dijawab, melainkan relasi yang intim dan penyerahan diri yang penuh. Hal ini sulit kita lakukan ketika kita belum benar-benar mengenal Tuhan dan kasih-Nya. Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat Korintus, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Paulus tetaplah manusia biasa yang ingin lepas dari masalah yang dia alami. Karena di ayat sebelumnya, Paulus berkata, sudah 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tapi ketika Tuhan menjawabnya dengan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Paulus dengan bangga mengatakan bahwa sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pengenalan Paulus tentang Tuhan yang mengasihinya, hal ini jugalah yang Tuhan ingin kita alami. Meskipun hidup mengenal Tuhan adalah proses seumur hidup, tapi proses itu pun seperti kita sedang menaiki anak tangga yang semakin lama seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika kita semakin mengenal Tuhan dan kasih-Nya yang besar kepada kita, maka kita pun semakin tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita berada di tempat yang sekarang, karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk naik tangga berikutnya dan memulai hal yang baru bersamanya. Hidup di dalam Tuhan bukan berarti terlepas dari semua masalah, melainkan hidup yang penuh dengan penyertaan-Nya yang sempurna. Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya yang sangat dikasihi-Nya dan telah memulai pekerjaan baik itu di dalam kita. Tapi kita pun tidak boleh lupa bahwa ketika Tuhan sudah memulai pekerjaan itu di dalam hidup kita, maka Tuhanlah yang akan terus menyertai kita, dan Tuhan jugalah yang akan mengakhiri semuanya seturut dengan kehendak-Nya. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, tapi marilah percaya dan tetap setia menjaga relasi kita tetap intim dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.